Memang kemarin itu waktu ente dinyatakan juara 4, ente langsung menghilang, Bro. Bayangkan 12 jam bahkan saya hubungin ente sote balas lagi. Saya bilang, begitu sekali kalau orang berharap uang banyak cuma didapat. Tahulah, terlalu terobsesi begitu menjadi pebisnis begitu. Oh, berarti Pebisnis, memang pengusaha, usaha apalah bahasanya begitu. Jadi di lampu merah itu, Wal, tiba-tiba ada yang bagi-bagi brosur. Ini jawaban dari semua doa-doa aku, ente tahu. gitu. Kau tahu apa isinya? Apa sih? Dicari orang yang siap menjadi manajer, bisnis manajer. Kau sekali itu. Sebenarnya malu saya ceritain, bodoh. Pokoknya penjualan kita harus sampai target. Bajual. Manajer disuruh jual ini. Singkat cerita, sudah dibagikan kelompok. Iya, sudah dibagi kelompok. Dibagikan alat tempur. Alat tempur. Apa alat tempur? Memang alat tempur ada, Pak. Apa itu? Orang sudah dengan atributnya. Iya. Kau tahu atribut apa ini, Mas? Pokoknya gunting satu renteng. Pokoknya cukur jenggot. Kan heboh. Cukur jenggot satu renteng. Semua macam-macam. Iya. Sepanjang jalan, Wal, saya ini batahan malu, batahan mau ketawa tabongkar. Ente bayangkan kayak The Raid film itu, orang baku hadapan begini. Iya, kayak... Cuma kalau The Raid pegang senjata, orang pegang tas dan isi-isinya. Baru baju hitam putih dalam hatiku. Ya Allah, dibawa kemana sih orang ini? Masya Allah, selamat dulu Pak. Masya Allah, selamat Anda terpilih menjadi Duta Sampo Indonesia. Satu. Alhamdulillah anak terpilih menjadi juara 4 Duta Cinta Bangga Paham Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Masya Allah. Dan yang perlu ente tahu, dari 64 peserta, 64 peserta se-Sulawesi Tengah ini, bukan cuma Kota Palu. Se-Sulawesi Tengah, alhamdulillah anak masuk 5 besar dan satu-satunya laki-laki dan satu-satunya guru SD yang masuk. Keren. Cuma belum bisa juara 1, juara 4 Oke. Jadi tetap apapun sebenarnya mau juara berapapun itu harusnya itu sudah jadi apresiasi untuk betul. Dan alhamdulillah saya sangat syukuri karena maksudnya saya ini keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Selama ini saya keluar dari kompetisi-kompetisi yang tidak usah diikuti. Tapi akhirnya saya coba keluar dari zona nyaman dan luar biasa. Setelah keluar, ternyata bisa juga. Itu yang harus, berarti ke depan kalau mau berkompetisi harus betul-betul serius lagi. Tapi kan kemarin sempat juga tidak terima dengan kenapa saya harus juara 4 ya. Itu jadi cerita di sini. Oke, siap. Supaya enak-enak punya hati hari ini. Coba siapa tahu ente punya cerita-cerita yang ya cerita-cerita masa lalunya ente tuh yang mungkin dulu ente rasa, malu sekali anak cerita ke orang ini. Tapi sekarang mungkin kalau ente pikir-pikir, ternyata lucu juga ceritaku. Tapi tahan dulu. Sebelum itu, selamat datang teman-teman Singgah di podcast Ruang Singgah. Karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Luar biasa. Tidak dirasa hari ini kita sudah masuk di episode ketiga ini, Om Awal. Saya kira suka nami nih. Belum, terlalu semangat juga ya. Masih ketiga. Saya kira sudah 6. Ini yang ketiga. Ini ketiga. Iya, saya apresiasi para penonton ya. Walaupun dari beberapa ini kan kemarin sudah hampir saya lihat ya. Iya. Ya 30 subscriber baru itu. Luar biasa tuh. Cukup besar. Kan yang nonton di Instagramnya kita tembus 1000 kok. Maksudnya untuk akun baru dan tembus 1000 itu luar biasa itu. Jadi saya berterima kasih ke semua yang subscribe. Betul, terima kasih teman-teman Singgah yang sudah subscribe, sudah meninggalkan jejak support lah. Bahkan di episode ketiga luar biasa sekali. Maksudnya masih episode ketiga ini. Betul. Tambah bagus brandingan di depan ini. Kemarin packagingnya mungkin bagus. Tapi sekarang saya lihat packagingnya tambah bagus lah. Jadi begitu dia. Kalau podcastnya semakin naik, owner juga semangat memberi support ke podcast ini. Jadi thank you Kenti untuk supportnya Ruang Singgah. Jadi ini jadi cemilan favorit kami sementara waktu. Betul. Gitu, saya setuju. Kemarin kau tidak adil kemarin. Ya, kenapa? Masa 3 kok ambil, saya cuma 2. Kan sudah ini instruksi owner, tidak boleh saya tidak mana. Memang disuruh saya ambil lebih banyak daripada ente. Kalau begini sekarang 4 berarti anuku 3 koknya 1. Tapi sebentar kita coba ini. Oke dong. Sebentar kita coba keripik dari Pak Jate ini. Jadi apa fokusnya kita bercerita hari ini nih toh? Karena kan seperti yang ente bilang ini
podcast kita kali ini sebenarnya cerita-cerita ringan dari tongkrongan kita bawa di Kita depan bawa kamera iya betul. gitu. Supaya teman-teman juga ikut merasakan ceritanya, mendengar ceritanya. Nah, hari ini kita mau cerita apa nih, Wal? Hari ini Ana cuma mau jadi pendengar yang baik saya dulu. Karena kebetulan Kenapa? kecapean Ana kemarin 1 hari di jalan, Konco. Ini kayaknya alasan. Memang Tidak. kemarin itu waktu ente dinyatakan juara 4, ente langsung menghilang, Bro. Bayangkan 12 jam bahkan saya hubungin ente sote balas lagi. Saya bilang begitu sekali kalau orang berharap uang banyak cuma didapat. Tidak, Ana kemarin lagi perjalanan bawa keluarga ke satu gitu ya? daerah. Jadi Gitu. kecapean. Jadi Ana hari ini lagi Iya. butuh hormon endorfinnya Ana ini naik. Begitu Jadi dia. hari ini Ana cuma mau dengar cerita-cerita. Siapa tahu ente punya cerita-cerita, cerita dulu. Tapi saya cari kemana? Saya cari belum. Belum, dia hari Senin. Sudah juara 4. Pembayarannya ditunda. Saya berharap itu balik 1 kali. Saya khawatir 2 kali lagi berharap. Astagfirullah. Tapi sudah keterima. Ana alhamdulillah ada terima karena Ana pikir ya begitu sudah yang namanya rezeki kompetisi. Ada menang, ada kalah dan rezeki orang itu sudah teratur semua. Jadi mau Ana paksa bagaimana tetap Ana juara 4. Ya, tapi tetap ente juara 1 di hatiku. Karena apa kamu yang ngambil video? Karena saya tahu proses itu toh. Siap. Kita potong sampai sini dulu. Lanjut dulu, coba. Saya mau ada cerita dah. Ada cerita lucu atau cerita apa pengalaman hidup. Yang dulu kau rasa, malu sekali saya cerita ke orang ini. Malu. Berarti dibongkar aib ini, bukan? Bongkar sedikit saja. Sedikit saja. Seperti di podcast toh, ada yang dibongkar nanti di podcast begitu. Toh? Iya. Nah, saya rasa ini semoga ini seru bukan hanya menurut kita ini. Jadi dulu Wal, saya ini tahulah terlalu terobsesi begitu menjadi pebisnis begitu. Pebisnis, pengusaha, usaha apalah bahasanya begitu. Berdiri sendiri. Dari dulu jiwa pebisnis atau pengusaha itu ada sudah. Iya, walaupun sampai saat ini masih berproses. Ya, tapi betul. Dulu itu jadi semua apa-apa yang disampaikan itu saya jadikan semangat. Jadi ada satu mall. Padahal saya sudah punya usaha waktu itu, Pak. Usaha apa dulu itu? Saya punya kafe waktu itu. Saya juga sudah punya kafe, sudah punya warkop. Pak, berarti owner ya? Iya. Mentalnya sudah terbentuk dari dulu ada berarti. mentalnya itu, gitu. Nah, saya punya motor EV waktu itu. Itu zaman-zaman itu keren lah. Anak tahu sekalian dia punya pokoknya motor EV. Paling bagus di paling keren lah. Itu banyak model-model ya. Jadi di lampu merah itu, Wal. Tiba-tiba ada yang bagi-bagi brosur. Dan itu brosur sampai ke tanganku. Jadi iya, pas saya baca itu begini dalam hatiku. Ini jawaban dari semua doa-doa aku yang tahu. Gitu. Kau tahu apa isinya? Apa sih? Dicari orang yang siap menjadi manajer, bisnis manajer. Tahu sekali itu. Saya bilang, ya Allah, ini jawaban ini. Luar biasa, maksudnya baru ente pikir di lampu merah ini. Memang saya sepanjang jalan saya bilang. Timingnya berarti pas ini, timingnya pas berarti. Dibagikan sama anak-anak muda pakai baju putih, pakai tas, dibagilah itu, Wal. Saya bilang, saya jadi manajer. Jadi manajer ninja di sini, bukan anak buah manajer. Tidak ada. Kalau waktu itu dicari bekerja, saya mau. Cuma di situ besar, dicari manajer. Dalam hatiku saya yang layak ini. Bayangkan anak punya apa namanya itu? Bayangan ini manajer, Pak. Naik kan. Luar biasa. Baik, maksudnya cari manajer dia, tapi di lampu merah. Di lampu merah. Luar biasa. Sementara bisnisku juga di rumah sementara jalan. Kita jadi owner ini. Tapi saya ikuti instruksinya. Pulang saya bilang, tidak. Berarti ente bawa ini. Saya bawa ini. Besok saya disuruh pakai baju putih, celana hitam. Pokoknya, Wal. Gaya-gayanya manajer sih, Konco. Kemeja putih alisan. Sampai ditanya, saya punya kak, kemana ini? Usaha di sini sudah. Kasih saja. Saya ada yang saya urus. Ceritanya pergi ini wawancara. Mau diwawancara manajer ini? Diwawancara ke sana, saya bilang. Tidak panjang wawancara itu. Cuma dibilang dari mana segala macam. Oke, siap. Langsung. Tapi memang di dalam ruangan kan saya paling 2 tingkat itu. Iya. Di bawah itu sudah dengar orang menyanyi-nyanyi di atas. Saya bilang, luar biasa manajer menyanyi. Calon manajer menyanyi. Pokoknya di atas itu kayak orang akapela gitu menyanyi. Bayel-yel. Yel-yel dong di atas. Disuruhlah saya bergabung ke atas, Wal. Habis diwawancara, naik ke lantai 2? Lantai 2. Siap. Lihat dulu situasinya apa segala macam. Tapi memang diwawancara saya tanya, memang apakah betul di sini dicari manajer? Sampailah di atas. Saya lihat orang sebentar bernyanyi, disuruh berhenti sudah. Karena ada calon manajer muda. Karena ada calon manajer muda. Masuklah saya dalam barisan itu, di lingkaran itu, Wal.
diperkenalkanlah saya. Di tengah-tengah? Iya, maksudnya saya sudah masuk dalam lingkaran. Oh, sudah. Dalam lingkaran, bukan di tengah-tengah, tapi bergabung dalam lingkaran. Bergabung. Dorang sudah perkenalkan. Saya sudah memperkenalkan saya ini. Karena saya pikir supaya saya punya pengaruh juga, saya taruhlah titel ujung-ujungnya sedikit S1 ini. Oh iya kan komnya ya. Iya, ada sedikit kan. Ada apa? Es krim lah, ada lah. Banyak sekali berarti manajer dicari ini. Saya bilang banyak berarti diseleksi ini manajer ini. Aduh, banyak. Harus saya perlihatkan saya kelayakanku jadi manajer ini. Sudah. Sebenarnya malu saya ceritain bodoh. Lanjut, jangan cerita. Iya, betul. Saya penasaran. Iya. Wih, pokoknya usah cakein kalau ingat ceritaku, dia caci maki saya betulan. Lanjut ya. Pokoknya mulai dijelas. Jadi saya tidak tahu siapalah yang menjelaskan di situ. Mungkin kepalanya. Kepala manajernya. Iya, pokoknya dibahaslah cerita-cerita segala macam di situ. Penjelasan bahwa apa yang mau dilakukan karena saya masih baru. Jadi saya ikuti saja. Iya. Tapi semakin waktu berjalan waktu, saya ini semakin tidak enak perasaanku. Berarti ada sesuatu ini. Ada sesuatu kayaknya. Mulai kok kayak tidak sesuai ekspektasi nih. Begitu. Karena lihat calon manajer ini tidak bukan bapak enteng. Iya, maksud saya harusnya kan begitu toh. Iya. Namanya manajer ini kelihatan jiwanya, rapinya, pakaian betul ya, kelihatan. Banyak yang masih muda begitu, anak-anak. Bisa menang saya bisa. Iya, karena kalau pikir dengan S1-mu kau sudah S1. Iya dong. Tapi saya ikuti, saya ikuti. Singkat cerita dibahaslah. Kita harus pokoknya disemangati orang di situ. Iya. Pokoknya penjualan kita harus sampai target. Bajual. Manajer disuruh bajual ini. Pokoknya harus target kita itu jangan sampai ini. Trik yang sudah pokoknya macam mulailah diajarkan. Saya bilang bagaimana? Oke, sudah siap semua. Jangan sampai ini. Dibagilah kelompok ini berarti semua calon-calon manajer ini dibentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil. Saya bilang, saya ikuti. Saya artinya masih terlanjur kan. Berarti baru masih saya masih terus. Berbaik sangka ini. Berpositif thinking memang terus. Harus manajer harus ditantang dia. Tentu harus namanya mau jadi manajer harus digembleng dulu. Bisa atau layak tidak dia jadi manajer ini. Betul. Saya ini pokoknya apa yang disuruh itu yang saya ikuti dulu. Gas dulu. Karena manajer ini, Pak. Jiwa manajer bisnis. Ini menggebu-gebu. Sudah digabunglah, dipisah-pisahlah tim. Saya sudah ikutlah di dalam. Dan sudah dibagikan kelompok. Iya, sudah dibagi kelompok. Dibagikan alat tempur. Alat tempur. Apa alat tempur? Memang alat tempur ada, Pak. Apa itu? Apa semua? Pokoknya saya ikuti terus. Tapi hati ini sudah tidak enak saya. Sudah tidak enak. Iya. Antrilah kita di pembagian itu. Calon manajer. Yang kan berbaik sangkaku sampai selesai, saya lihat sudah dibagikan orang sudah dengan atributnya. Iya. Kau tahu atribut apa ini, Pokoknya gunting satu renteng. Pokoknya cukur jenggot. Kan heboh. Cukur jenggot satu renteng, semua macam-macam. Iya. Berarti banyak banyak ini. Tapi saya disclaimer dulu ini supaya tidak ini pekerjaan bagus. Iya, ini pekerjaan bagus. Cuma ekspektasiku yang ketinggian. Betul. Karena dibilang manajer. Tidak merendahkan pekerjaan ini. Tidak. Betul. Jadi kayak tidak merendahkan ini cerita menurut saya ini versi yang karena ini mungkin cerita mungkin dia rasa dulu tinggi ekspektasinya mau jadi manajer. Jadi kalau saya cerita ini ketawa saya. Sudah saya terima lah, saya sudah dapat semua itu. Saya dapatlah gunting, saya dapatlah kanebo, saya dapatlah cukur jenggot. Sudah nyaman saya, Tapi begini lagi berbaik sangkaku. Manajer memang harus diuji begini. Betul, namanya manajer harus manajer. Tes mentalnya. Jangan sampai ini ujian saja kan. Iya, betul. Cuma gara-gara saya tidak mau menjual, akhirnya manajer. Berarti memang betul-betul komunikasi positif thinking sekali pikiran situ ya. Sudah. Akhirnya sudah, Singkat cerita, turunlah kita dari lantai 2, turun ke mobil. Saya bilang, saya tanya. Langsung dikasih mobil? Langsung. Ikuti. Saya bilang, kita mau kemana? Ikut saja, Om. Memang sobat panggil Om waktu itu kita. Ikut saja, Om. Oke, turun. Naik mobil kita. Saya ingat kayak mobil IPV lah begitu tuh orang rame-rame. Yang mobil penjahat. Duduk yang berhadapan sepanjang jalan saya ini batahan malu, batahan mau ketawa tabongkot. Ente bayangkan kayak The Raid film itu tuh orang baku hadapan begini. Iya, cuma kalau The Raid pegang senjata, orang pegang tas dan isi-isinya.
baru baju hitam putih. Dalam hatiku, ya Allah, dibawa kemana sih orang ini? Saya punya perjalanan dari itu langsung ke pantai barat. Pantai barat di mana? Di Tanjung Padang ke sana, ya Allah, naik mobil. Dari Palu naik mobil. Dari Palu, Jam berapa Pak. berangkat? Ya di situ saya lihat hebatnya saya punya sahabat-sahabat waktu Iya, itu. iya. Kuat nyalinya. Sama. Jadi memang itu kita ternyata menjual semua produk itu di daerah-daerah. Oh, dicari daerah-daerah. Di daerah Iya, dia iya. tidak menjual di Palu waktu itu. Mm. Intinya momen saya menjual di daerah. Iya, iya. Pokoknya saya ingat kayak 3 orang salah. Saya 1 perempuan, 2 laki-laki. Dan 2 orang ini umurnya di bawah saya, Wal. Nah, Di bawah saya. tapi orang lebih senior masuk di situ. Iya, karena mereka lebih senior, ya harus saya ikuti bagaimana harus caranya. ikuti bagaimana Kan saya caranya belum mereka. tahu Ya, ini. karena kau belum tahu di dalamnya. Saya lewati lagi rumahku, Wal, yang tadi. Kan Palu Utara, saya lihat rumahku, ada kafeku di situ, ada warkopku. Saya lewat dan nantiku, ya Allah, ini calon manajer lewat. Di rumahku saya jadi owner, kau tahu. Sampai di Pantai Barat. Pokoknya turun dia. Berdua-dua per kelompok itu dikasih turun tengah jalan. Oh, cuma dikasih turun. Antar, misalkan lokasinya sini, berhenti itu kok Tapi turun. saya belum, karena belum terlalu banyak yang saya kenal, jadi saya cuma bagus. Semangat. Saya ini di mana titikku ini? Ternyata saya turun di Pantai Barat. Jauh sekali. Berapa jam baru Tanjung Padang? Kurang lebih berapa? 2 jam setahu ya? Iya, 2 jam, 3 jam, 3 jam. Sekitar itu. Turun sesudah, Bang. Sudah. Turun, mobil lagi berangkat. Dia bilang, nanti malam baru dijemput. Diantar pagi, dijemput malam? Diantar pagi, pulang malam. Saya tidak ada pamit dengan saya punya anggota di rumah. Kayak hilang saya hari itu. Ya Allah. Saya mau bilang dulu, kalau ada teman-teman waktu itu yang sempat kita kenalan, saya akui mentalnya teman-teman. Kuat mentalnya orangnya. Keren. Bagus. Sampai Tanjung Padang ini. Sampai Tanjung Padang. Ternyata dikasih turun sudah kita. Dikasih tinggal jalan begitu? Memang dikasih tinggal jalan. Berarti kayak cuma diantar turun. Kayak titik-titik ya. Kalau kayak pesawat itu langsung terjun payung saja ente ke situ. Silakan. Siap perang ini. Siap perang sudah. Oke, lanjut. Karena memang pesannya, dia bilang, Om Adit tanya saja mereka ini karena mereka sudah berpengalaman menjual, sudah senior. Oke. Turun, pas turun tidak jauh dari sekolah awal. Allah. Jadi ujian mental. Allah. Jadi memang ini memang bajual memang Wal. Bajual ini kenebo, bajual ini gunting dan segala macam. Cukur jenggot. Memang itu kerjanya. Oh. Saya bayangkan saya bawa apa namanya di dapur itu. Panci. Ya Allah. Betulan. Saya bilang, pas ayo kita masuk ke sekolah. Saya tidak mau ini. Sama bapak gitu. Senior ini. Iya, yang anak kecil itu, anak kecil tapi senior ya. Ente tahu, saya bilang saya tidak mau, betulan. Cuma saya bilang begini, oke. Duluan saya mau lihat bagaimana teknik barangkali apa segala macam itu. Jadi saya di belakang, Wal. Memang saya tidak mau, Wal. Memang saya tidak mau. Jadi kali sengaja kau bilang kembali ya sama dia. Malu sekali saya. Malu sekali. Dan yang bikin saya tambah malu dan baru berapa meter kasihan dia baru mau tawarkan, dia bilang, jangan dulu, anak-anak ujian, jangan dulu, belum. Ya Allahu Akbar, saya sanggup saya. Jadi tidak jadi tawarkan di sekolah. Jadi tawarkan di sekolah. Jadi dalam hatiku. Orang dikasih tahu itu pas dia kembali. Saya ini dalam hatikan malu kalau ditolak kok. Tapi cuma dia bilang, Om, begini sudah resikonya. Kita harus maju dalam hati kau saja yang maju. Kuat mentalnya itu. Kuat sekali mentalnya berarti. Kuat ya. Saya sudah harus pindah-pindah. Kemana ya? Yang tidak saya sanggupi ini, ketuk pintunya orang, yang orang sementara istirahat. Ketuk rumahnya orang. Ya, memang kan begitu ya, door to door toh. Ya Allah, saya bilang, malah saya yang tantan. Jangan orang istirahat. Maksudnya kita di daerah ini, orang istirahat. Dipukul orang kita, dikejarkan parang kita. Tidak seimbang dengan yang kita beli, yang kita mau jualin cuma berapa ribu. Ya Allah. Tapi asli anak punya sohib waktu itu. Berani dia leh. Orang tidur dia bilang, mau tawarkan inang segala macam. Laku, ada juga laku. Artinya ada laku. Satu. Pokoknya aku begitu. Habis itu ada satu momen dia suruh saya. Boleh Om Adit yang ini, silakan. Mau dilatih dulu men. Dalam hati di rumah. Jadi saya ini putar terus otak di rumah. Ya Allah, kalau begini saya jual saja ini di rumahku 1 kali habis. Kan kau punya kios dulu. Karena saya ada kiosku. Ada kios betul.
Saya bilang, "Ya Allah," saya bilang, "sampai jam berapa kita baru dijemput ini?" Dia bilang, Diantar "Biasa." pagi deh. Tapi dorang fun, Wal. Itu maksudnya dorang senang melakukan itu karena tidak Iya, ada kan karena iya. jadi pengalaman toh Betul, dari betul. rumah ke rumah. Ketemu sama orang Dorang banyak. ketawa, Iya, dorang betul. ketawa. Saya ini melakukan itu dengan Kau cuma tekanan. karena kau rasa di luar ekspektasi Di ini luar barang. ekspektasiku. Makanya Bukan kau menolak bukan anu iya, iya, bukan betul. pekerjaan yang tidak bagus. Cuma ekspektasiku yang Iya, berlebihan. betul. Sudah singkat, pulang malam tuh orang Jam saudara. berapa dijemput? Tidak ada uang. Tahu tadi kasih uang jalan. Jadi kasih uang jalan. Singkat jemput pulang tuh orang malam. Anak pulang sampai di rumah tiba bom saya jam 12 malam saya. Itu hari pertama. Hari pertama. Berapa ya? Berapa keuntungan yang kau dapat satu hari itu? Karena hari itu masih di training, Pak. Oh, jadi kau belum jual? Belum jual saya. Kau masih balik orang jual? Saya tidak tahu goblok atau apa. Saya masih bertahan lagi 3 hari, 4 hari setelah saya bertahan. Padahal hari pertama kau sudah saya sudah tidak. Cuma gitu cuma ya? saya bilang, saya punya cara ini. Kalau saya lagi besok, saya punya cara sendiri. Oke. Begitu kan? Iya. Besok pagi saya masih datang, dia bilang bagaimana versinya. Saya tanya, bisa kah jual sendiri? Ternyata dia bilang, oh bisa. Oh bisa sendiri. Tapi mereka ragukan saya ceritanya. Tapi saya sudah punya planning. Saya punya planning ini barang saya jual di mana. Pokoknya jual ini barang. Iya, kan poinnya dijual. Iya, intinya terjual apa kita bawa ini. Saya tanya, berapa penjualan paling tinggi? Satu hari 300. Oh, saya jual di rumah 400.000. Sudah saya paling tinggi. Pokoknya, Wah. Hari itu, saya putar sendiri ke rumah. Ke rumah aku saya bilang, ini modal. Bawa kemari uang semua. Langsung langsung habis sudah. Karena sudah jual sama papa sendiri. Hari pertama di kios di rumah, besok di pasar punya paceku. Pokoknya tukar terus. Penjualanmu sudah toh, maksudnya kau jual sama om hari pertama, kau jual sama pacemu, kedua singkat ya, langsung lanjut bagaimana sudah. Dan kau tahu saya pusing di hari keberapa? Karena semua yang saya kenal, saya pikiran semua. Mau teman, orang tua, mau keluarga, pergi semua. Dan yang pemilik itu memang dia banggakan saudara. Iya. Maksudnya dia berikan apresiasi. Pokoknya tiap meeting saya yang dia bilang, lihat penjualan Om Adi. Orang yang baru masuk tapi penjualan langsung melejit. Dia harus belajar kamu. Dan mati kesati pula lagi. Padahal saya jual di kiosku sendiri ini saudara. Di momen itu ada momen yang saya langsung berhenti sudah saya. Maksudnya kuat saya kan, tidak enak saya. Di hari ke-6, karena waktu mau turun mau eksekusi pagi-pagi itu, dia bilang, Om Adit boleh karena hari ini ada lagi yang baru masuk. Ada orang tertiba. Jadi orang yang baru masuk itu disuruh ikut ke saya, diajar bagaimana cara Om Adit bisa penjualan bisa terbanyak. Betul, iya. Wah, pusing anak ya Allah, bagaimana? Padahal selama ini kau jual ke rumah-rumah keluarga saja. Di rumah keluarga saja, mau tidak mau kan. Saya bawalah dia. Iya. Pokoknya saya bingung, saya bawa ke kios mana, saya bawa ke jualan mana. Karena mau tawarkan nih, Wal. Terpaksa 1 kali saya berhenti di kios. Kau cari kios? Saya cari kios yang paling sempit. Pokoknya di lorong-lorong. Kalau masih ada lorong lagi, di lorong saya khawatir orang tahu kita. Pokoknya begitulah. Masih ekspektasi. Oh, berarti saya menghindari orang tahu saya waktu itu. Karena ini mau jadi manajer ini. Kenapa di sela-sela jual begini kan? Sudah saya tawar. Saya kasih besar hatiku supaya dia lihat. Iya. Sudah. Begini cara menawarkan ini. Sudah. Saya dan kau tahu tidak laku. Yang kita tawarkan kios-kios, bapak itu lagi sibuk pak, orang yang beli, saya tawarkan, apa dia bilang, sebentar, belum dulu, dari situ saya bilang sudah tidak apa-apa, saya bawa ajak minum dia es kelapa muda sampai sore. Dari saya training begitu sebenarnya. Jadi kalau ditolak itu biasa saja. Jadi kau punya training sama dia di tempat minum es kelapa muda. Cuma di es kelapa muda itu saya sudah. Hari itu alasanku kenapa tidak dia. Karena begini, saya buat training dia. Dan kau tahu besok setiap lagi saya hadir. Dan paling tak gantungnya, besoknya saya harus terima gaji. Tapi tidak ada saya terima letelan. Saking maluku itu. Gagal jadi manajer di hari ke-6. Gagal manajer. Sudah. Saya bilang ragu. Saya bilang persetan dan manajer, tahu saja. Saya bilang pulang saya di rumah urus bisnisku saja. Dan jadi manajernya orang. Ya Allah, tapi itu cerita menurut saya
Saya pendem-pendem tapi bisa cerita sini lah, jadi cerita-cerita. Jadi ini cerita baru pertama kali dia cerita di depan kamera berani. Kenapa podcast ini saya bercerita, Bro? Oke. Aduh, sakit sekali rahangku. Tahan dulu cerita. Kita tes dulu. Kasih kita tes dulu Pak Gata ini. Aduh. Sumpah, akhirnya betul. Naik betul hormon endorfin gua hari ini. Sumpah, tiap mau saya ketawa. Ini keripik dari Pak Gata ini. Kemarin Kakak Dit. Ya. Ini yang saya bawa pulang satu. Ini paling enak saya rasa. Lebih sama promosikan temanku punya, betulan. Gak kira jadi TDA begitu. Supaya saya jago marketing, saudara. Aduh. Oke. Aduh. Keren. Jadi Pak Gata. Iya, ini Pak Gata. Yang saya tes kemarin rasa susunya enak sekali susunya. Bukan yang biasa orang ada susu yang rata-rata sekali. Ini susu tapi rasa pisangnya itu tidak hilang. Uminya Isyana, Umair itu yang orang rebut-rebut kan. Sama, saya juga saya suka kemarin. Makanya kemarin pas dia lagi ini saya ambil pertama. Enak sekali ini. Enak sekali ya. Jadi kita tes dulu hari ini. Ya, maksudnya kayak nanti ini kodenya ke awal karena maksudnya kalau yang susu kasih besar sedikit. Kayak nanti dia bilang masa cuma kau dikasihkan saya tidak. Memang cuma cuma saya kasihkan dia 3 sapi. Aduh, tapi keren. Ini brand lokal yang sudah go internasional. Betul. Sangat membanggakan. Baru itu dari Sigi kan? Jadi ada beberapa varian. Banyak, ada 5 kayaknya. Ada 5 ya. Ini varian susu, terus ada yang coklat, terus ada yang pedas. Ada yang ekstra pedas. Ada yang ekstra pedas, ada pedas manis. Oh iya, siap. Dan semuanya tidak ada yang gagal. Keren. Iya, rasa-rasanya. Rasa semua enak sekali. Dan saya yakin semua yang teman-teman juga sudah. Makanya sebentar setelah podcast ini sama bawa pulang semua ini. Tiada sama kasih kau, ayo. Kau pas sudah saya kemarin. Kayak nanti dia kasihkan saya. Kayak sudah. Kayak podcastnya kita hari ini sampai sini. Siap. Sudah asli Anda punya ketawa ini hari ini. Saya dijebak ini. Hari ini kok tidak apa-apa. Cuma saya yang bercerita. Bagus kita sama Konjo. Itu kalau ente sukses nanti. Jadi kisah inspiratif untuk orang-orang di luar sana. Bahwa ente pernah gagal jadi manajer di hari ke-6. Oke teman-teman, jadi apapun yang kami cerita ini tidak ada niat untuk menyinggung siapa-siapa gitu. Kita cuma cerita-cerita. Pekerjaan yang kau jalan itu bagus, cuma ekspektasi terlalu tinggi. Jadi yang tadi itu ekspektasi terlalu tinggi. Gitu. Teman-teman, seperti biasa untuk teman-teman singgah di luar sana yang mungkin hari ini lagi singgah di mana, jangan lupa untuk menonton terus tayangan kami atau potongan-potongannya di IG dan di TikTok. Dan yang terpenting, kalau teman-teman ingin mendukung kami, silakan subscribe, terus like dan kasih berikan komentar saja. Betul. Jadi ini podcast pemula juga. Jadi kami butuh supportnya dengan cara subscribe itu teman-teman ya. Subscribe, dibagikan juga. Gitu. Insya Allah juga kami terus berbenah ya, berinovasi biar ini barang bisa jadi lebih. Supaya tontonan teman-teman juga semakin betul. Terima kasih juga yang sudah support. Hari ini Pak Gata sudah 2 episode Pak Gata menemani. Dan ini yang buat orang betah cerita lama-lama. Oke, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Podcast Ruang Singgah, karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Dadah teman-teman. Dadah. Tapi manajer. Malu leh.